Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arumaila Sani dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan NIM 20323111012. Di video ini, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai aplikasi teknologi prosedur keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem kardiovaskuler, sistem hematologi, dan sistem pernafasan. Yang pertama, pembahasan yang akan kita bahas mengenai teknologi pada gangguan sistem pernafasan. Gangguan sistem pernafasan ialah kondisi yang berpotensi mengancam jiwa, di mana paru-paru kita itu tidak dapat menyediakan cukup oksigen bagi tubuh. Nah, sistem pernafasan ini terkadang bisa terganggu dan menyebabkan kita menjadi sulit bernafas. Gangguan ini terjadi karena berbagai hal seperti terkena paparan asap rokok, polusi udara yang kotor, zat penyebab alergi ataupun alergen, zat beracun, mengalami kecelakaan karena faktor genetik, hingga mengalami penyakit tertentu. Teknologi pada gangguan sistem pernafasan yang akan kita bahas yaitu alat yang bernama ventilator. Ventilator adalah mesin yang berfungsi untuk menunjang atau membantu pernafasan. Ventilator juga sering kali dibutuhkan oleh pasien yang tidak dapat bernafas secara mandiri, baik karena suatu penyakit ataupun mengalami cedera yang parah. Nah, tujuan penggunaan alat ini adalah agar pasien mendapatkan asupan oksigen yang cukup. Melalui ventilator, pasien yang sulit bernafas secara mandiri itu dapat dibantu untuk bernafas dan mendapatkan udara layaknya bernafas secara normal. Ventilator akan memompa udara selama beberapa detik untuk menyalurkan oksigen ke paru-paru pasien, lalu berhenti memompa agar udara bisa keluar dengan sendirinya dari paru-paru pasien. Untuk penggunaan mesin ventilator ini cukup rumit, sehingga pemasangan dan pengaturannya itu hanya boleh dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi untuk merawat pasien kritis. Alat ini sering digunakan di ruang perawatan intensif seperti ICU karena kondisi yang membutuhkan ventilator itu biasanya kasus-kasus yang berat. Nah, sebelum memasang ventilator pada pasien, dokter akan melakukan intubasi untuk melakukan selang khusus melalui mulut, hidung, ataupun lubang yang dibuat di bagian depan leher pasien atau yang biasa disebut dengan tracheostomi. Nah, setelah intubasi selesai, ventilator kemudian akan dihubungkan pada selang tersebut. Selama terhubung dengan ventilator, pasien yang masih sadar itu tidak dapat bicara ataupun makan melalui mulut karena ada selang yang masuk ke dalam tenggorokan. Walaupun begitu, pasien masih dapat berkomunikasi dengan tulisan ataupun isyarat. Pada umumnya, pasien awalnya akan merasa tidak nyaman ketika ada selang yang masuk melalui mulut ataupun hidungnya. Pasien juga terkadang akan melawan udara yang dihembuskan ventilator dan membuat fungsi ventilator menjadi kurang efektif. Bila terjadi hal seperti ini, dokter akan memberikan obat penenang ataupun obat anti nyeri kepada pasien agar pasien merasa lebih nyaman ketika terhubung dengan alat ventilator. Ventilator umumnya digunakan untuk membantu proses bernafas pada pasien yang tidak dapat melakukan proses bernafas secara mandiri. Beberapa kondisi atau penyakit yang membuat pasien membutuhkan mesin ventilator itu diantaranya pasien yang mengalami gangguan paru-paru berat, gangguan sistem saraf, gangguan jantung, pasien yang mengalami cedera berat, shock, dan juga pasien yang dalam pengaruh pembiusan total sehingga pasien kehilangan kemampuan bernafas. Selanjutnya, adapun risiko yang bisa dialami oleh pasien yang menggunakan mesin ventilator seperti mengalami luka pada mulut dan tenggorokan akibat intubasi, infeksi dan cedera paru-paru, dan juga kehilangan kemampuan untuk batuk dan menelan. Meski penggunaan ventilator ini memiliki peranan penting dalam perawatan pasien, resikonya pun tidak sedikit. Penggunaan alat ventilator juga umumnya membutuhkan biaya yang besar. Semakin lama pasien dirawat menggunakan ventilator, maka semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan. Untuk lamanya waktu pasien harus terhubung dengan ventilator itu tidak dapat diperkirakan. Beberapa pasien mungkin hanya terhubung dengan ventilator
selama beberapa hari. Namun ada juga pasien yang membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan. Selama perawatan, pasien yang terpasang ventilator akan mendapatkan pemantauan ketat dan pemeriksaan secara berkala. Setelah menunjukkan perbaikan, baik dari hasil pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang, seperti tes darah, tes urin, ataupun foto ronsen, maka alat ventilator mungkin bisa dilepas. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai teknologi pada gangguan sistem kardiovaskuler. Gangguan pada sistem kardiovaskuler adalah suatu kondisi di mana terdapat adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Gangguan fungsi yang dialami oleh jantung dan pembuluh darah ini merupakan penyebab utama seseorang itu bisa mengalami penyakit jantung dan stroke. Untuk pola hidup tidak sehat seperti terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak, tidak rutin berolahraga, kebiasaan merokok dan mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, itu juga merupakan faktor-faktor penyebab seseorang mengalami gangguan sistem kardiovaskuler. Untuk teknologi yang berhubungan dengan gangguan sistem kardiovaskuler, di sini kita akan membahas mengenai alat pacu jantung atau yang disebut dengan pacemaker. Alat pacu jantung atau yang disebut dengan pacemaker adalah sebuah alat kecil yang bertenaga listrik yang digunakan untuk membantu jantung berdetak lebih teratur, tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu lambat, sehingga jantung dapat memompa darah ke seluruh tubuh dengan optimal. Alat ini bisa dipasang jika pasien mengalami masalah jantung tertentu, seperti mengalami aritmia. Nah, pemasangan alat ini juga tidak bisa dilakukan secara langsung pada pasien. Jadi sebelum menggunakan alat pacu jantung ini, pasien perlu melakukan beberapa pemeriksaan untuk memastikan perlu atau tidaknya menggunakan alat ini. Pemeriksaan yang dilakukan itu diantaranya seperti pemeriksaan fisik, pemeriksaan ekokardiogram, ekokardiografi, stress test, itu seperti kita melihat kinerja jantung ketika pasien melakukan aktivitas fisik, dan juga Holter monitoring test. Nah, alat ini juga umumnya dipasang dengan cara diletakkan atau ditanamkan di balik kulit area dada sebelah kiri, tepatnya di bawah tulang selangka. Nah, setelah memberikan obat bius dan membuat sayatan kecil di bagian dada kiri, maka dokter akan memasang kabel-kabel kecil yang menghubungkan jantung dengan alat pacu jantung tersebut. Nah, setelah dipasang, alat seukuran kotak korek api ini akan mengirimkan dorongan listrik kepada jantung melalui kabel-kabel kecil yang terhubung antar keduanya. Nah, alat pacemaker ini bisa diatur sedemikian rupa agar gelombang listrik yang dikeluarkan untuk membuat jantung berkontraksi itu dapat sesuai dengan kebutuhan tubuh pasien. Sebuah alat pacu jantung dapat memiliki beberapa kabel timah tergantung dari jenisnya. Alat pacu jantung juga memerlukan baterai untuk dapat menerima sinyal dan mengirimkan aliran listrik dengan baik kepada jantung. Baterai yang digunakan itu dapat bertahan hingga sekitar 7-10 tahun tergantung pemakaian. Namun, dokter itu akan memeriksa alat pacu jantung setiap 3-6 bulan sekali untuk memastikan apakah perangkat yang dipasang pada pasien itu berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, untuk pergantian baterai dilakukan melalui prosedur operasi sama ketika alat pacu jantung pertama kali dipasang. Untuk jenis alat pacu jantung itu ada 3. Yang pertama itu ada single chamber pacemaker. Nah, alat ini menggunakan satu kabel timah dan dipasang pada serambi atau bilik jantung. Yang kedua, ada dual chamber pacemaker. Alat ini menggunakan 2 kabel timah yang dipasang pada serambi dan bilik jantung. Dan yang ketiga, ada biventricular pacemaker. Alat ini menggunakan 3 kabel timah yang dipasang pada serambi kanan, bilik kanan, dan di dekat bilik kiri dari jantung. Selanjutnya, untuk pemasangan alat pacu jantung itu hanya diberikan kepada pasien yang mengalami penyakit tertentu. Di antaranya pasien yang mengalami bradykardia, akikardia, hambatan listrik jantung, mengalami gagal jantung, dan henti jantung. Pemasangan alat pacu jantung itu akan dilakukan oleh seorang dokter spesialis jantung. Untuk efek samping yang terjadi itu pada umumnya berasal dari prosedur pemasangan alat pacu jantung, jadi bukan dari alat pacu jantung itu sendiri. Untuk efek sampingnya itu bisa berupa alergi terhadap obat bius, pendarahan, mengalami infeksi, dan kerusakan pembuluh darah.
Namun, efek samping yang dialami ini hanya bersifat sementara. Untuk pasien selama beberapa bulan ke depan, itu dianjurkan untuk menghindari olahraga berat ataupun berdiri terlalu lama di dekat barang elektronik seperti microwave. Juga tidak meletakkan ponsel maupun pemutar musik di dekat alat pacu jantung. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai teknologi pada gangguan sistem hematologi. Gangguan sistem hematologi ialah gangguan yang mempengaruhi kuantitas serta fungsi darah. Nah, darah tersusun dari 4 komponen utama, yaitu ada sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, trombosit atau keping darah, dan plasma darah. Untuk teknologi pada gangguan sistem hematologi, ada alat yang bernama hematologi analyzer. Hematologi analyzer adalah suatu alat yang biasa digunakan oleh seorang analisis kesehatan untuk mengukur sampel berupa darah. Alat ini biasa digunakan dalam bidang kesehatan ataupun kedokteran. Hematologi analyzer mampu membantu mendiagnosis penyakit yang diderita pasien seperti kanker, diabetes, dan lain-lain. Alat hematologi analyzer digunakan untuk memeriksa darah lengkap dengan cara mengukur serta menghitung sel darah dengan cara otomatis berdasarkan impedansi aliran listrik atau berkas cahaya terhadap sel-sel yang dilalui. Untuk cara kerja dari alat hematologi analyzer ini yaitu sampel darah yang akan dicek itu dicuci selama 200 kali lalu dicampur dengan hemolyzing. Kemudian nanti akan dihitung Hb dan juga WBC-nya. Kemudian untuk penghitungan sel darah merah dan platelet darah itu juga akan dicuci selama 200 kali dan kemudian nantinya semua data diolah dari mikroskop presor yang kemudian akan ditampilkan dalam monitor atau layar alat tersebut. Untuk cara penggunaan alat ini yaitu dengan menyalakan terlebih dahulu. Yang pertama itu sambungkan kabel power pada stabilisator atau yang disebut dengan stafo, lalu menyalakan saklar on-off-nya. Nah, setelah itu alat akan beroperasi sendiri secara otomatis dan akan melakukan pengoperasian juga secara otomatis. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan pada layar setelah pengukuran spesimen darah yaitu yang pertama, perhatikan nilai hematokritnya atau PCP. Yang kedua, perhitungkan nilai Hb itu kira-kira 1/3 hematokrit. Yang ketiga juga perhatikan bagian sel leukosit terutama pada distribusi of counting. Untuk cara perawatan alat hematologi analyzer ini dengan cara yaitu menyimpan alat ini dengan baik di tempat yang kering dan datar. Ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan yaitu suhu tubuh ruangan ya untuk menyimpan alat ini sekitar 18-20 derajat Celcius. Lakukan pemeriksaan berkala, lalu selalu periksa reagennya yaitu rinse, diluent, minalisa, dan lain-lain. Lakukan homogenisasi sebelum pengukuran selama 1 menit. Juga periksa kondisi volume dan kemasan reagen list, diluent, dan rinse. Untuk pencuciannya itu dilakukan selama 20 sampel berjalan dan lain sebagainya. Pada perawatan alat hematologi analyzer ini juga dilakukan verifikasi kalibrasi setiap 6 bulan. Bahan yang harus digunakan untuk verifikasi kalibrasi adalah berbagai bahan dengan konsentrasi yang diketahui dapat digunakan untuk memverifikasi kalibrasi. Contohnya seperti sampel profisiensi dan juga spesimen darah yang sudah diketahui nilainya. Tujuan dilakukannya verifikasi kalibrasi adalah untuk memeriksa apakah sistem uji ini memberikan hasil yang akurat sepanjang pelaporan. Baik, cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.